sekali berada di sebuah pintu perlintasan ya, persisnya di Kelurahan Ganjasuli, Brebes. Kita akan mendengarkan sejumlah keluhan dari para petugas penjaga pintu lintasan, di mana beberapa waktu yang lalu ada sebuah peristiwa ya Mas, ada tragedi di sini, kecelakaan ya, tapi alhamdulillah waktu itu korban bisa diselamatkan ya, walaupun dalam kondisi luka. Nah, ini setelah itu dari para petugas jaga lintasan ini melakukan semacam aksi protes kepada instansi terkait, yakni Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes, di mana terjadinya insiden tersebut akibat adanya satu persoalan dari para petugas jaga lintasan ini terkait dengan peralatan, yang kedua dengan hak-hak mereka sebagai petugas. Untuk lebih jelasnya kita bisa langsung bertanya ke Mas Ubed ya. Mas Ubed, Mas bisa diceritakan waktu kejadian di sini ini bagaimana waktu itu, Mas? Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi pertama waktu itu pas hari Minggu, kejadian itu pukul 9 pagi di perlintasan Jalan Nasruddin, Ganjasuli, Brebes. Awal mulanya itu kita sedang mengamankan tugas kita. Teman rekan kita itu mengamankan. Rekan kita mengamankan perlintasan sebidang. Jadi yang kita ketahuin, jadi petugas itu tahunya ada kereta, dan kereta itu hanya satu dari timur. Jadi karena kita terbatas sarana alat bantu komunikasi, itu HT yang kita dipegangkan itu hanya satu, dimana HT itu sendiri kadang sering mengalami error. Nah, posisi kejadian di kronologis tempat perkara, jadi kita mengamankan kereta yang lewat itu dari timur terlebih dahulu, di mana petugas kita yang memegang HT itu di sebelah utara pintu gitu. Jadi rekan kita satunya itu ada di sebelah selatan. Setelah kereta melewati perlintasan sebidang di Jalan Hasanuddin, nah rekan kita yang di sebelah selatan itu kita nggak mengetahui adanya kereta dari barat. Nah begitu Pak. Jadi kejadiannya rekan kita membuka sedikit palang karena posisi kita rekan kita tidak mengetahui adanya kereta dari barat. Setelah membuka hanya beberapa inci, posisi ada satu kendaraan maksudnya, itu di sebelah selatan. Nah posisi kendaraan tersebut sendiri itu ada berada di sebelah timur jalan. Jadi jalur yang salah begitu Pak. Nah posisi di situ petugas yang tadi membuka pintu itu langsung ingat bahwa ada satu lagi kereta karena dari timur, dari barat Pak. Oh dari barat. Kereta itu datang dari yang barat. Awalnya mana awalnya? Jadi awal itu dari timur. Oh dari timur Jadi, ya. Setelah kereta dari timur sudah melewati perlintasan sebidang, dari barat itu loko itu mendekat Pak. Jadi begitu. Nah karena posisi sudah sangat dekat, jadi motor yang sudah melewati palang pintu itu tidak bisa. Jadi kolong palang pintu itu dalam keadaan membuka sedikit ya. Sebelah utara tertutup. Iya, begitu. Jadi posisi motor sudah masuk ke trek, ke perlintasan, dan petugas segera langsung mengambil tindakan itu untuk segera untuk mengamankan, menutup pintu dan segera memberitahukan kepada pengguna jalan tersebut. Tapi karena posisi kereta sudah dekat, jadi dia akhirnya kena insiden itu tersebut terjadi Pak. Jadi memang si pengendara ini ketika pintu belum terbuka sebelumnya dia nyerobot. Dia nyerobot dari arah selatan. Dari arah selatan ya. Karena merasa petugas mau mengangkat palang ini ya. Tapi karena dia langsung ingat, dia petugas langsung melihat ke barat. Ternyata ada satu lagi kereta, dia langsung segera menutup, respon cepat. Tapi karena jarak yang sudah masuk, yang sudah dekat, arahan sepeda motor, akhirnya tertabrak. Iya. Oke Mas. Tadi kenapa sampai petugas nggak tahu ada kereta berikutnya? Ada kendala apa Mas yang dialami oleh petugas yang berada di posisi sebelah selatan? Jadi yang kendala utama gitu ya Pak ya. Pertama itu
komunikasi Pak, alat bantu komunikasi kita itu hanya dipegangi HT. HT ya. Dimana HT sendiri itu jangkauannya sangat pendek. HT itu sering ada rusak Pak. Jadi HT yang memegang HT itu petugas di sebelah utara. Jadi sebelah selatan dia ada memegang HT. Nggak bawa HT. Nggak membawa HT. Oh, iya. Karena HT hanya ada satu. Ada satu. Tangan begitu. Kondisinya Sering error Pak begitu. error ya. Jadi bahkan untuk daerah barat sendiri pantauannya itu langsung dari stasiun Pak. Jadi untuk informasi kita sangat sulit. Sangat sulit. Jadi tidak ada informasi. anunya apa Mas? Ada gini Pak, informasi dari barat itu kan ada pos sebelah ya. Ya. Jadi menginformasikan itu dari kereta udah posisi tanggung Pak. Ya. Karena keadaan di sebelah perlintasan satu dengan yang satunya itu sangat dekat. Jadi posisinya mengabarkan itu tanggung ke petugas yang berikutnya kan kita estafet begitu. Jadi posisi mengabarkan kereta, posisi kereta itu mungkin petugas waktu itu rekan kita tidak mengetahui dari baratnya. Karena ada kereta dari timur terhalang Pak, begitu pantauannya terhalang dari timur. Jadi setelah akhirnya dari timur lewat, teman kita yang sebelah utara kita langsung berusaha mengendalikan keadaan. Tolong kita tutup lagi, ada dua kan begitu Pak. Karena posisinya hanya sangat terbatas komunikasi, hanya satu HT yang kita pegang. Iya iya. Berarti biasanya ini petugas ini apa? Dia hanya melihat anu mata aja, secara mata, kasat mata gitu. Bahwa ada kereta yang mau lewat atau melihat ini apa petugas yang sebelah utara untuk mengetahui akan ada Ada komunikasi antar dua petugas Pak. juga dari Pos sebelah ke dan pos berikutnya. sebelah timurnya berikutnya. Ya, oke. Jadi Nah petugas kan ini karena pintu 2 dan ini manual, berarti kan ada 2 petugas tadi Ya, kan gitu. dibilang ada 2 petugas. Yang satu tidak dipegangi HT. Ya, begitu. Nah dia itu merespon bahwa ada kereta yang akan lewat lagi itu dari apa biasanya? Dari aba-aba atau dari mana? tidak ada sama sekali Pak, tidak ada apa-apa sama sekali. Jadi posisinya hanya rekan kita mengingatkan. Jadi salah satu rekan mengingatkan rekan yang lain begitu. Tapi karena keadaannya kereta yang rekan dari sebelah utara itu terhalang kereta dari timur, jadi tidak bisa menyampaikan ke rekan satunya yang ada di sebelah selatan. Iya, iya. Nah, jadi yang dia ketahui hanya satu kereta dari timur. Oh iya. Jadi begitu Pak. Berarti artinya petugas ini yang nggak pegang HT ini harus waspada ya? Iya. Harus waspada sendiri. Gitu. Dan itu yang jadi kendala kita Pak. Makanya kan setelah insiden itu terjadi, masalah dibebankan kepada petugas kita yang tidak memegang HT. Oke, kemudian akhirnya terjadilah satu insiden karena tidak maksimalnya koordinasi akibat kendala dari peralatan ya, minimnya peralatan ya. Selama ini dari petugas sudah pernah menyampaikan ke dinas perhubungan soal kekurangan peralatan itu. Sudah Pak. Terus gimana? Ya mungkin terbatasnya dalam hal anggaran. Anggaran. Jadi kita disuruh menunggu dan untuk selanjutnya masalah HP dan keamanan yang lain. Ini berarti hampir semua lintasan ini Mas, HT cuma satu-satu gitu. Sebenarnya HT ada dua Pak. Cuma yang satu itu rusak Pak. Oh yang di sini Yang satu itu rusak di dalam. Dan HT itu nggak bisa dibawa. HT itu langsung ke antena luar Pak. Antena itu kan nggak bisa untuk bongkar pasang gitu. Dan HT itu dalam keadaan rusak. Sedangkan kita itu butuh dua pantauan sekaligus Pak, yaitu dua frekuensi dari tiga dan frekuensi di bus untuk mengetahui informasi lebas baratnya dan dari timurnya begitu. Tapi kita hanya berpacu pada satu frekuensi. Jadi begitu sangat riskan sekali Pak. Iya, iya. Sangat riskan ya. Berarti memang saat ini kondisi peralatan yang katakanlah belum memadai ya. Belum Mas, ya? memadai. Belum memadai ya untuk sebagai standar standar keamanan. Gitu, standar keamanan. Nah, terus dengan adanya insiden tersebut apa yang terjadi dengan petugas yang bersangkutan yang kemarin membuka pintu itu? Jadi rekan kita yang melakukan yang terjadi waktu itu kejadian Pak. Jadi panggil ke pihak berwajib. Proses dari pihak korban sendiri meminta proses secara hukum dan akhirnya menegosiasikan dan segala macam dan akhirnya ketemu titik temu yaitu dalam luar lainnya Keluargaan. mereka meminta secara keluargaan mereka meminta ganti rugi. Ganti rugi sampai berapa Mas? Nah ganti ruginya itu sekitar 50 juta Pak. 50 juta. Yang harus ditanggung oleh petugas. Tapi karena di situ petugas sangat tidak mampu, mereka butuh bantuan gimana caranya itu
dan meminta toleransi kepada pihak keluarga. Dan akhirnya pihak keluarga korban sendiri mau yaitu menurunkan dengan harga 42 juta. Akhirnya ada negosiasi, ada titik temu, petugas yang bersangkutan harus istilahnya membayar ganti rugi 42 juta. Ini ditanggung dia sendiri. Ditanggung dia sendiri, Pak. Dari pihak kantor bagaimana? Kalau pihak kantor mungkin sama sekali dari sama sekian hari ini belum ada respon, Pak. Cuma kita sudah terkumpul 12 juta itu dari rekan-rekan, baik dari rekan-rekannya di dasar PCL atau yang di kantor sendiri itu semua kita global harus hanya sampai ke angka segitu 12 juta. 12 juta, oke. Artinya sebuah resiko yang cukup tinggi ya, yang harus yang menjadi beban dari mas-mas ini selaku penjaga pintu, petugas penjaga lintasan ini. Mungkin bisa cerita Mas kaitannya dengan imbalannya atau gaji yang diterima oleh para petugas ini itu bagaimana? Ini mungkin bisa bergabung di sini bareng-bareng. Ini di sini aja. Oke, Mas, mungkin Mas bisa disampaikan Mas, ini gaji yang diterima ini berapa kira-kira untuk saat ini? Apakah sesuai UMR atau di atas UMR atau memang di bawah UMR? Sangat jauh di bawah UMR. Berapa yang sekarang angka yang diterima oleh para petugas jaga lintasan ini? Dengan resiko yang cukup besar. Per Januari itu 2020 itu 1.300.000. 1.300.000 tiap bulan. Itu ada tunjangan lain nggak? Nggak ada tunjangan lain. Termasuk yang jaga malam itu gimana? Sama itu dibayar. Itu sistemnya shiftan. Oh berarti yang siang suatu saat bisa ketemu malam Ya, itu. itu Pak. 24 jam berputar terus. 24. Nah satu lintasan ini dijaga berapa petugas? 8 petugas. Satu pos itu 8 petugas. Berarti di Brebes ini ada berapa lintasan yang dijaga oleh Ada 13 pos yang milik dinas perhubungan. yang milik dinas perhubungan dengan personil berapa total? Personil total ada 91 orang. 91 orang. Oh, oke. Terus gimana dengan berarti kalau nggak salah Brebes ini kan UMK ini 1,6 sekarang ya, 1,8 juta per bulan. Sementara teman-teman di sini standarnya saat ini baru 1,3 ya. 1,3. Itu pun di situ kenaikannya itu baru kemarin ya Pak ya. Waktu Sebelumnya berapa? sebelumnya itu sudah 200. Sudah 200. Jadi Terus ada kronologis yang begitu yang sangat begitu sangat buat kita itu begitu memprihatinkan. Jadi di saat sebelum terjadi insiden Mas Amin Haryanto itu mengalami hal seperti tersebut. Jadi kita selama 2 bulan, pada bulan Desember dan bulan Januari itu tidak menerima gaji, menerima bayaran selama 2 bulan. Dan sampai dengan bulan Februari tanggal 15 itu akhirnya terjadi insiden tersebut, itu akhirnya kita dibayar. Itu berapa 1.300 ya? Langsung ada kenaikan 100. Sebelumnya itu nggak ada kenaikan. Selama 5 tahun berturut-turut Pak, kita tidak mengalami kenaikan sepeser pun. Dan tidak di-cover dengan tunjangan yang lain, baik itu secara kesehatan, keselamatan kerja, atau mungkin yang lainnya. kalau lebaran dapat THR nggak? Kalau THR nggak ada. Nggak ada sama sekali. Uang makan tak ada. Uang makan ya, uang makan per bulan ada. Enggak, uang makan sahur sama untuk extra puasa. pudding kita nggak ada Pak. Uang makan sahur dikasihkan berapa? Habis lebaran. Habis lebaran berapa nilainya sekali? 300.000 pokoknya itu. Total 300.000 per orang ya. Oke. Kemudian ini kemarin katanya sempat ada keterlambatan untuk pembayaran. Ya itu yang saya bilang tadi. Jadi pas waktu untuk bulan Desember 2019 dan Januari 2020 kita sangat-sangat ya mungkin dari akhirnya kan kita mungkin di situ banyak beban ekonomi, pikiran dan sebagainya, dan akhirnya mungkin Pak Amin waktu itu terjadi seperti itu mungkin ada kaitannya dengan itu Pak. Karena dia sendiri ya sebagai kepala rumah tangga, posisi dia juga menafkahi anak istri, dan dia juga aktif di perkuliahan Pak. Jadi mungkin di situ beban yang seakan-akan begitu tinggi,
berat untuk beratkan dia. Mungkin akhirnya di situ dia kurangnya kewaspadaan dalam penjagaan di pedagang sebidang. Jadi gajian kita itu sangat-sangat lambat. Yang kita terima waktu itu di bulan Februari itu sudah masuk ke pertengahan. Berarti ada ini ya Mas, ada beban yang Ada kemungkinan itu sedang dipikirkan oleh para petugas sehingga mereka kurang konsentrasi dalam melaksanakan tugas, lalu muncullah peristiwa kecelakaan itu. Jadi menghubungkan seperti itu ya Mas ya. Terus ini tuntutannya apa sih kepada mungkin Pemkab Brebes melalui Dinas Perhubungan Brebes ini apa? Harapannya dari teman-teman ini? Harapan kami selaku tugas jaga lintasan dan perhubungan Kabupaten Brebes mohon kepada Ibu Bupati dan jalan terkait Pemkab Kabupaten Brebes dan Dinas Perhubungan itu agar bisa memperhatikan kami, memprioritaskan kami, di mana sangat begitu berat tanggung jawab kami terhadap publik ya, terhadap masyarakat untuk mengatur keselamatan dan keamanan pengguna jalan. Itu di mana sendiri kita sangat kurang untuk keamanan kita, untuk kesejahteraan kita, untuk kita ke depannya, yang mana kita harus menafkahi anak dan istri, punya tuntutan banyak hal. Kalau keluhan lain Mas soal artinya sarana untuk pengamanan ini nggak ada lagi selain HP itu. Terus jadi nambah petugas PJL Pak di sekitar stasiun Brebes Pak. Jadi apa? Menambah personil PJL untuk ditaruh di stasiun Brebes Pak. Maksudnya bagaimana? Biar apa? Biar kita informasinya jelas ya. Ada apa-apa dari Karena sana? kan kita selama PJL di sini tidak tahu kabar kereta lepas atau tidaknya karena Berarti artinya PJL yang di bawah di sub ini tidak ada koordinasi dengan stasiun. nggak ada Pak. Artinya harus melihat sendiri ya. Lihat sendiri. Ancang-ancang sendiri, melihat sendiri, kemudian mengambil sikap keputusan sendiri Iya. untuk menutup pintu ini ya. Iya. Kalau di Nah kalau misalkan kereta yang ujuk-ujuk lewat tapi dia nggak berhenti dulu di stasiun keretanya, berarti harus mantau terus Pak. Oh gitu ya. Dari Pebatan gitu Pak. Oh, dari Pos-pos Pebatan. Pebatan. Nah untuk alat komunikasinya tersambung nggak dengan pihak stasiun, dengan PJL yang di bawah naungan KAI? Nggak ada Pak. Oh nggak ada. Kalau di sub Tegal itu kan menaruh PJL di sub itu di stasiun Pak. Jadi kereta lepas Brebes mereka udah tahu Pak. Beda dengan di Kabupaten Brebes. Oh mereka monitor terus memberitahu sama rekan-rekannya gitu ya. Lain. Ini Kalau di sini nggak ada. ya. Iya. Berarti harus punya perhitungan ya Mas. Iya. Ketika misalkan lah katakanlah ada kereta cepat ya, Iya. kayak Argo Bromo Iya. atau apa dari arah sana. Kemudian panjenengan lengah itu sangat rawan ya. Sangat rawan sekali Pak. Karena kereta itu kan sama sekali nggak berhenti di stasiun. Nggak berhenti, nggak tahu kita Dan ujuk-ujuk langsung bablas gitu kan. iya. Nah ini menghafalkan apa waktu-waktu liwatnya apa gimana? Lihat jadwal Pak. Oh lihat jadwal ya. Iya jadwal. Itu pun kadang kan jadwal kereta kadang telat Pak. Nggak mesti gitu loh Pak. Jadi kita harus mantau terus Pak. Lengas titiknya risikonya kayak tadi kayak Pak Amin gitu loh Pak. Itu yang sangat rawan gitu Pak. Nah, Mas sebenarnya jangkauan artinya kan gini Mas, kereta bisa lewat dari arah timur maupun dari arah barat ya Mas ya. Iya. Dari arah timur maupun arah barat. Berarti ini harus memang posisi di sini terus ya, melihatnya. Iya. Yang ini Mas, yang 200 ya. karena nggak ada pemberitahuan dari Iya antar pos Pak pemberitahuan. sananya. Mas. Iya. Lewat hati juga. Lewat AT juga. Artinya beban tanggung jawab dan resiko yang harus ditanggung itu sangat berat ya Mas. Sangat besar Pak. Sangat berat. Mungkin akan apa yang akan disampaikan tambahan sama lagi? teman-teman ke sana. Mungkin dari koordinator PJL seluruh Kabupaten Brebes Pak, mungkin menyampaikan Ini mau pandangan kata-kata. Mas Pak Yudi, Yudi, monggo. sini aja. Kami persilakan waktunya Mas Yudi. Sini Mas Yudi langsung aja. Oh ireng aja Mas Dedi. Kempet. Kang. Foto karena ya ini kita di sini juga hadir Mas Yudi ya.
Beliau ini adalah koordinator ya Mas ya? Koordinator untuk PCL di bawah naungan Yusuf ya? Ya, dipercaya dan diberikan. Ya. Apa Mas mungkin mau disampaikan ini melalui ini Mas, forum ini? Ya, yang jelas ini untuk kesejahteraan, terutama untuk honor, itu jauh dari kata layak. Kabupaten sendiri, Brebes sendiri itu mempunyai pos perlintasan. Kalau dibandingkan dengan kabupaten lain, itu mungkin masih lebih banyak kabupaten lain. Tapi untuk penanganan ke penjaga lintasan kereta api, mereka lebih maksimal. Bahkan di beberapa daerah itu honor yang diterima itu di atas UMK dan sesuai amanat perda yang ada. Saya rasa samalah masing-masing perda daerah, itu masing-masing daerah di luar Brebes. Brebes pun ada untuk penjaga perlintasan itu mendapat snack dan ekstra puding. Itu biasanya diuangkan, Pak. Di luar puasa, bulan puasa. Udah, itu Tiap hari. tiap bulan, Full satu iya, tahun. full 1 tahun itu mendapat snack dan ekstra puding. Selain honor tersebut, di kabupaten lain honor sudah di atas UMK. Kabupaten terdekat Tegal itu buat di atas UMK, mendapat jaminan tenaga kerja, BPJS ketenagakerjaan dapat, ekstra puding dapat, terus diskriminatif dari pimpinan terhadap PCL itu ada malah tidak seperti kami. Manakala kami protes, manakala kami mengeluh, itu kerap kali pimpinan kami itu seolah-olah mengancam, kalau nggak betah silakan mengundurkan diri. Banyak yang menginginkan Ketika teman-teman ini berkeluh kesah ke berusaha pimpinan, menyampaikan aspirasi, menyampaikan aspirasi yang dapat ancaman malah. yang dapat ancaman. Itu acap kali mendapat seperti itu. Mungkin yang tidak ancamannya seperti itu, kamu mau terus apa mau berhenti? seperti itu. Oke. Ya intinya satu itu honor sejak berdirinya PCL di tahun 2009, pengadaan pintu perlintasan kereta api sip yang bisu itu honor kami itu di atas UMK. Pertama kali ada. Tapi semakin hari ketinggalan. Nah, di tahun berikutnya itu semakin ketinggalan, apalagi di tahun sekarang. Dan di kabupaten lain untuk supervisi PCL itu mayoritas dari PNS. Jadi kemungkinan besar kalau kami di bawah istilah atasan kami PNS, ibaratnya rasa hormat kami lebih tinggi ketimbang kami punya supervisi yang berangkat sama dari kami. Padahal setiap harinya itu kerjanya untuk kantor, bukan untuk PCL. Manakala ada PCL yang berhalangan piket, entah itu sakit, kan kadang 2 orang sakit, supervisi itu tidak bisa mengcover, dia lepas tangan karena apa, dia terlalu sibuk kerjaan di kantor, bilangnya kan seperti itu. Oke. Baiklah Pak, terima kasih ini teman-teman sudah menyampaikan ya unek-uneknya melalui forum ini. Dan demikian warga Pemali yang saya hormati, laporan kami dari lokasi penjagaan pintu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Cuma itu pernah ngedelos
Oh, kalau itu berapa? Sekarang. Kalau itu ya. Ya, silakan. Selamat berdua. Mereka habis semuanya. Semuanya tolong. Semuanya tolong. Jajannya apa? Hidup! Hidup PCL Brebes! Hidup! Jaya PCL Brebes! Hidup! Sejahterakan kami PCL Brebes! Hidup! Terima kasih.